Halo, nama saya Zaid Sultan, umur 17 tahun, dan saya selalu mulai pagi dengan sholat. Dari sholat, saya mempercayai akan tercapainya ketenangan, dan dari ketenangan akan muncul berbagai ide hebat. Saya juga menyukai bersepeda dan kadang pula berenang, karena penelitian butuh tubuh yang kuat. Saya menyukai diskusi dengan orang yang lebih tua seperti kakak saya, karena akhirnya saya dapat mengetahui banyak informasi mengenai dunia medis saat ini. Namun akhir 2020 lalu kakak saya terkena COVID-19. Walaupun setelah 2 minggu membuatnya dinyatakan sembuh, tiba-tiba kakak saya pingsan dengan gejala seperti pasien COVID, yakni sesak nafas. Kejadian tersebut membuat saya cukup bingung, padahal kakak saya sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Mengapa gejala yang muncul sebelumnya seperti pasien COVID? Dari masalah tersebut memaksa saya untuk belajar, memutar otak, hingga akhirnya saya menemukan jawaban dari fenomena tersebut. Ini adalah long COVID. Long COVID sendiri merupakan suatu kondisi menetapnya gejala-gejala tertentu pada pasien COVID-19 yang sudah dinyatakan sembuh. Banyak kasus yang melaporkan pasien dinyatakan meninggal setelah dites negatif COVID-19. Di sisi lain, antikoagulan adalah jenis obat yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penggumpalan darah. Selama sekitar 10 tahun terakhir, antikoagulan profilaksis yang paling diminati adalah rivaroxaban. Namun, di balik kelebihannya, rivaroxaban masih belum cukup efektif apabila diterapkan pada pasien yang telah dinyatakan negatif COVID-19. Pengalaman salah seorang mantan Menteri BUMN ke-7, Profesor Insinyur Dahlan Iskan, yang menunjukkan tingginya frekuensi penggunaan rivaroxaban belum menunjukkan penurunan tingkat dimer dalam tubuhnya. Bersama rekan saya, atau Ila Farhan Absor, seorang siswa yang menyukai bioteknologi, yang mana saat ini sedang berusaha bisa naik sepeda dan berenang. Puluhan kali kami berdiskusi siang malam, menghasilkan sebuah solusi penyelesaian masalah melalui teknik bioinformatika berbasis molecular docking dan molecular dynamic. Kami persembahkan Screening 500 bioaktif komplementer rivaroxaban berbasis molecular docking dan molecular dynamic sebagai inhibitor faktor 10A pada kasus long COVID-19. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan screening 500 bioaktif sebagai komplementer rivaroxaban untuk menganalisis binding affinity dan residu asam amino dari 500 senyawa bioaktif dan untuk mengkaji dinamika molekuler antara rivaroxaban dan faktor 10A. Penelitian ini dilakukan selama bulan April hingga Oktober 2021. Perencanaan penelitian, studi literatur, penyusunan proposal, dan makalah penelitian dilakukan di Research Command Center Mandua Kota Malang. Molecular docking dilakukan di Laboratorium InBio. Penggunaan superkomputer untuk molecular dynamic dilakukan secara remote access di Laboratorium HPC LIPI, Bogor. Alat dan bahan digunakan meliputi hardware laptop Asus Core i7 RAM 8GB Windows 10, kemudian software yang digunakan adalah PyMol, Pyrex, Gromex, Protein Data Bank, serta beberapa software 3D Conformer driver seperti Marvin Sketch dan PubChem. Prosedur penelitian meliputi pengunduhan kompleks faktor 10A dan 500 senyawa dari database protein data bank, kemudian preparasi protein target docking, kemudian optimasi geometri menggunakan software Pyrex, analisis ATME, kemudian molecular docking menggunakan docking bertahap, multiple ligand docking dengan variasi perlakuan sebagai berikut, kemudian klarifikasi dan visualisasi hasil docking menggunakan PyMol dan Discovery Studio, kemudian yang terakhir molecular dynamic software Gromex dengan variasi suhu dan pH. Berikut adalah hasil dari penelitian ini. Analisis absorption, distribution, metabolisme dan extraction atau ATME dilakukan terhadap 500 senyawa bioaktif komplementer rivaroxaban yang disaring agar memenuhi kriteria aturan Lipinski berdasarkan jumlah ikatan hidrogen donor dan akseptornya, massa molekul serta nilai koefisiensi partisi, dan juga ditambahkan dengan kriteria nilai bioavailabilitas yang tinggi, laju penyerapan, dan kelarutan senyawa di dalam air dengan rincian sebagai berikut. Melalui hasil screening tersebut, didapatkan 13 senyawa dengan profil terbaik sebagai berikut. faktor 10A memiliki 4 kantong penyikatan S1 sampai dengan S4. Rivaroxaban mengikat pada kantong S1 melalui beragam residu asam amino, S2 melalui histidine 57 dan S4 melalui residu asam amino tyrosin 99, phenylalanine 74 dan tryptophan 215 melalui ikatan alkil. Kami melakukan screening terhadap 500 senyawa berbasis molecular docking yang kemudian dipilih 13 senyawa dengan signifikansi pengurangan binding affinity tertinggi jika dibandingkan dengan kontrolnya. Ikatan rivaroxaban dan faktor 10A yang memiliki binding affinity sebesar minus 7,78 sehingga ke-13 senyawa ini cocok dijadikan sebagai kandidat komplementer rivaroxaban. Namun ketika kriteria posisi pengikatan dilihat kembali, hanya ada satu senyawa yang memiliki posisi pengikatan berbeda dengan pengikatan rivaroxaban pada faktor 10A, yaitu kurkumin. Kurkumin mengikat pada sisi yang berbeda dengan pengikatan
ikatan divarosaban pada faktor 10A, sehingga posisi pengikatannya dapat dikatakan terpisah. Sedangkan yang lain posisinya saling tumpang tindih, yang artinya senyawa komplementer berikatan pada sisi aktif pengikatan divarosaban pada faktor 10A. Kemudian kami menganalisis kembali 12 senyawa yang posisinya pengikatannya tumpang tindih. Kami mengibaratkan senyawa komplementer harusnya memposisikan diri sebagai gembok yang akan memperkuat penguncian divarosaban dengan faktor 10A, sehingga sifat dari senyawa komplementer itu tidak menghilangkan ikatan lama yang terbentuk antara faktor 10A dan divarosaban. Dan untuk memperkuat ikatan antara divarosaban dan faktor 10A harusnya terbentuk ikatan baru dengan jumlah maksimal 3 ikatan baru yang terbentuk, karena jika lebih dari itu khawatirnya ikatan yang terbentuk antara divarosaban dan faktor 10A akan terlalu kuat dan mengubah struktur dan konformasi penguncian divarosaban terhadap faktor 10A. Jumlah paling sedikit ikatan lama yang hilang dan jumlah ikatan baru yang terbentuk di sini ditunjukkan oleh sinamaldehid, eugenol, borneol, dan limonen. Limonen tidak dipilih karena memiliki 4 ikatan baru. Dari sini terlihat bahwa borneol lah yang memiliki binding affinity paling negatif, sehingga kami memilih borneol untuk diujikan pada molekular dynamic. Berikut adalah hasil visualisasi 5 senyawa terbaik yang memiliki binding affinity terendah antara faktor 10A dan divarosaban. Namun meskipun nilai binding affinity-nya rendah, posisi pengikatan senyawa komplementer berada di tempat yang sama dengan pengikatan divarosaban dan faktor 10A, sehingga disebut tumpang tindih. Kurkumin sendiri merupakan nilai binding affinity yang paling positif atau yang paling tinggi, tempat pengikatannya jauh dari divarosaban dan faktor 10A, sehingga disebut terpisah. Di sisi lain, pemilihan borneol dibandingkan senyawa tumpang tindih yang lain adalah karena borneol meskipun tumpang tindih dan nilai binding affinity yang tidak terlalu tinggi, namun dia tidak menimbulkan ikatan unfavorable bond. Slide ini menjelaskan tentang pengikatan yang lebih spesifik antara kompleks borneol faktor 10A dan divarosaban dibandingkan kompleks kurkumin faktor 10A dan divarosaban. Terlihat borneol mengikat secara tumpang tindih terhadap divarosaban pada faktor 10A. Borneol diwarnai kuning, sedangkan divarosaban diwarnai oranye dan faktor 10A diwarnai biru. Sedangkan kurkumin mengikat di posisi yang jauh dengan posisi pengikatan divarosaban pada faktor 10A. Kurkumin diwarnai kuning dan divarosaban diwarnai oranye. Slide berikut menjelaskan bahwa borneol mampu mengubah posisi ikatan divarosaban pada faktor 10A, yaitu awalnya struktur 2 siklik divarosaban yang mengikat di kantong S1 faktor 10A berubah menjadi mengikat di kantong S4. Kemudian struktur 1 siklik yang awalnya berada di kantong S4 berubah menjadi mengikat di kantong S1. Lalu ada sebagian uji divarosaban yang mengikat di kantong S3 berubah menjadi tidak ada ikatan di kantong S3 tersebut. Di sisi lain, kurkumin tidak mengikat pada sisi aktif faktor 10A sehingga membuat divarosaban tetap berikatan pada sisi S1, S3, dan S4. Dan ini merupakan kriteria yang cocok bagi kurkumin untuk menjadi komplementer divarosaban. Untuk borneol meskipun telah merubah ikatan divarosaban dengan faktor 10A, namun di sini perlu diingat bahwa kantong S1, S4 merupakan kantong terpenting yang memiliki efek farmakologis divarosaban pada tubuh. Sedangkan borneol hanya merubah faktor S3 yang tidak terlalu memberi efek farmakologis divarosaban, sehingga tidak akan ada berpengaruh pada efek medikasinya. Melalui gambar ini dapat dilihat bahwa setelah penambahan kurkumin pada kompleks faktor 10A dan divarosaban, terdapat perubahan salah satu ikatan, yakni yang awalnya ikatan elektrostatis tirosin 99 yang berwarna ungu tua menjadi ikatan hidrogen yang berwarna hijau. Kemudian untuk senyawa borneol terjadi perubahan interaksi divarosaban pada tirosin 99 yang semulanya pada kontrol berikatan elektrostatis di kantong S1 yang kemudian berubah menjadi ikatan hidrogen pada kantong S4 yang ditandai dengan warna hijau. Kemudian juga terdapat ikatan baru yang semulanya tidak dimiliki oleh kontrol, yakni lisin 96 dengan ikatan hidrokarbon berwarna hijau di kantong S4. Siklik S1 awalnya mengikat 3 asam amino berbeda. Setelah penambahan borneol, siklik S1 berubah menjadi mengikat 7 asam amino berbeda, ditandai dengan 6 ikatan elektrostatis berwarna ungu dan 1 ikatan hidrogen berwarna hijau. Pada step ini, membandingkan nilai RMSD pada model awal dan model yang disimulasikan pada variasi suhu 37 derajat Celcius dan 40 derajat Celcius. Pada kondisi 37 derajat Celcius, divarosaban membutuhkan waktu 12.000 pikosecond untuk mencapai titik equilibrium pada resolusi 1,5A. Hal ini tidak terjadi saat ada penambahan kurkumin, yang dimana titik equilibrium 1,5A dicapai pada waktu 8.000 pikosecond saja. Pada perlakuan suhu 40 derajat Celcius, titik equilibrium lebih sulit untuk dicapai baik ada atau tidaknya kurkumin. Pada model dengan pengikatan divarosaban saja, titik equilibrium 1,6A dicapai pada waktu 21.500 pikosecond. Hal ini sangat jauh jika dibandingkan dengan adanya kurkumin yang mengikat pada faktor 10A dan dapat mencapai titik equilibrium di 1,6A pada waktu 13.000 pikosecond saja. Kemudian untuk uji molekular dynamic, borneol dan uji pH akan selesai pada minggu kedua bulan November 2021. Dengan begitu, diperoleh kesimpulan sementara bahwa hasil screening 500 senyawa diperoleh senyawa borneol dan kurkumin sebagai senyawa terbaik yang berpotensi sebagai komplementer divarosaban, karena berhasil menurunkan nilai binding affinity divarosaban pada faktor 10A hingga -8,4 untuk kurkumin dan -8,6 untuk borneol.